Hari ini saya mau bicarakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Apa itu? Yaitu sukacita surgawi. Sukacita Tuhan, saudara. Kenapa kita perlu sukacita? Saya mau kasih tahu saudara sesuatu hal yang penting. Di dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan, betul? Saudara, kita tidak memenangkan peperangan tanpa sukacita. Saya mau kasih tahu. Sukacita itu adalah suatu kekuatan rohani. Saudara, orang yang sukacita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus ingat, bagaimana sulitnya tantangan hidup ini, saudara. Kita harus apa? Belajar bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu sebelum terobosan tentang uang sekolah, saudara mungkin tahu saya tuh diserang stres. Saya tahu ini peperangan rohani, saudara. Pagi-pagi jam 5 saya udah dibangun nih, jam 4 udah dibangun nih, kadang tidur jam 11, bangun jam 4, saya bilang, waduh Tuhan ini kurang tidur. Tetapi justru di situ pagi-pagi, saudara, amin, kita bangun, kita mulai menyembah Dia, bersyukur kepadanya, saudara. Saya katakan saya mau bersukacita apapun yang terjadi. Amin. Sukacita. Kemudian kita nyanyi lagu sukacita. Kenapa, saudara? Karena waktu kita dipenuhi Roh Kudus, sukacita itu adalah kekuatan kita. Dengar, mungkin di dunia kita lihat orang yang kayaknya mukanya ditekuk, dapat belas kasihan. Kesian, kenapa ya? Ada sesuatu. Mungkin kita pikir orang bisa lebih menolong kita. Tapi saya kasih tahu, di dalam Tuhan, waktu kita bersukacita, saudara, di situ ada terobosan. Saya mau kasih tahu, saudara, roh sukacita itu adalah kekuatan kita. Rasul Paulus waktu dia dipenjarakan, dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Bayangkan, dia terus bersukacita di hadapan Tuhan. Dia tidak mengizinkan situasi mendikte dia. Dengar, sukacita sama happy-happy beda. Apa bedanya? Apa bedanya happy dan sukacita? Dengar, happy tergantung pada situasi dan kondisi. Orang susah, kita ikut susah. Situasi rekening bank mulai turun, kita sedih. Pas diberkati, kita senang. Emosi kita tergantung pada keadaan. Vivi dapat premi, senang. Ini hari mau dapat asuransi. Klien yang beli asuransi, senang. Pas nggak dapat, senang nggak? Senang juga. Itu namanya sukacita. Haleluya. Sukacita tidak tergantung pada situasi. Benar. Kalau saudara mau tahu apakah saudara memiliki sukacita surga, saudara lihat keadaan saudara. Pada saat segala-galanya kurang, apakah saudara masih bisa memuji Tuhan? Pada saat saudara keuangannya turun, apakah saudara masih bisa mengangkat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Itu kunci. Orang Kristen kelebihannya justru kita hidup di dalam ilahi. Dengar, katakan kiri kanan. Kita tuh makhluk ilahi, katakan. Amin. Kita tuh ada roh Allah di dalam kita. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara mati, roh yang sama tinggal di dalam kita. Kadang-kadang saudara, saya mau saudara tuh renungkan. Apa yang membuat kita tuh beda dengan yang lain? Satu hal, dunia mengikuti pola mereka. Mereka tidak ada sukacita waktu resesi. Mereka tidak ada sukacita waktu keadaan tidak baik. Tetapi umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, situasi apapun kita tetap bersukacita. Haleluya, amin saudara. Itulah kekuatan kita. Amin. Mau seperti itu? Harus mau. Kenapa? Karena sewaktu Bapak dan Ibu lakukan, pengaruhnya ke siapa? Ke anak-anak kita. Kita bersukacita. Saudara dengar baik-baik. Iblis itu senang kalau lihat kita muram. Dia berhasil. Kan anak Tuhan digituin aja udah gini. Ya gampang mengatasi anak Tuhan. Sebab kenapa? Waktu kita begitu, kita udah kalah. Saya dengar seorang anak Tuhan itu luar biasa, sudah dengar baik-baik, lucu sekali. Ini kesaksian dia katakan. Dia percaya Tuhan Yesus di Timur Tengah dan kemudian dipenjarakan, sudah dihajar, minta supaya dia beritahukan siapa-siapa saja yang orang Kristen di mana. Dia nggak mau kasih tahu. Umur ini orang, kepalanya nih, ya, dicelek air dingin,
berangkat nggak lama disedot air panas. Lah, lu dingin panas. Dia mah tenang aja. Gue udah lama nggak sampo katanya. Sudah dia bilang apa? Dia bilang kalau kita menghadapi justru kita nggak boleh nyatakan ketakutan kita. Saudara, waktu kita hadapi masalah justru kita harus tenang. Apalagi sukacita itu menunjukkan, dengar baik-baik nih saudara. Ini menunjukkan saudara dewasa rohani. Orang yang bisa mengatasi emosinya adalah orang yang dewasa dalam rohani. Katakan amin. Bukan dipengaruhi oleh situasi, saudara. Lebih dewasa, lebih bisa tenang. Lebih dewasa, lebih tidak dipengaruhi oleh situasi. Tuhan akan terus menggoncangkan kita. Kenapa Tuhan izinkan menggoncangkan hidup kita? Karena Dia sedang melatih kita menjadi tabah. Itu sukacita, saudara. Tidak tergantung kepada situasi. Benar, itu berbeda sekali. Mari kita melihat di firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa mendatangkan sukacita? Kenapa sukacita kita bisa pudar? Pertama dulu, kenapa sukacita bisa pudar? Pernah nggak saudara rasakan, gue kok senang tuh tiba-tiba kok down ya? Kenapa saudara? Sukacita pudar sewaktu kita mulai jauh dari Tuhan. Dan juga satu hal yang saya mau katakan, saudara, dengar baik-baik ini, dengar. Iblis menyerang pikiran kita, akal budi kita dia serang. 2 Korintus 10 ayat 4, Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi dia serang. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu tentang peperangan rohani dengan doa puasa. Kadang pikiran kita ini, maaf saudara, bisa terikat, terjerat sehingga kita tuh gak ada jalan keluar. Pikirannya itu aja mengikat kita. Betul gak? Ada sesuatu yang terjadi, kita hanya bisa pikirin itu aja masalahnya. Itu taktiknya, sehingga kita langsung dibelenggu, sehingga kita langsung lumpuh secara jiwa tuh kita lumpuh. Itu cara iblis, dia senang kita kalau lumpuh, kita tidak bisa jadi saksi, kita tidak bisa bersinar bagi Tuhan. Akhirnya karena keadaan kondisi jiwa kita tuh enggak bersinar, berkobar-kobar bagi Tuhan, kita hilang berkat Tuhan. Kita kehilangan memberi kesempatan Tuhan bekerja di dalam kita. Kenapa? Sebab waktu Tuhan mau bicara kita gitu, orang tidak akan bisa dengar suara Tuhan, dengar, kalau jiwa kita tertekan, kalau pikiran kita mandek, kalau harapan kita putus, habis. Kenapa? Karena kita pikirnya, ya gua kok gak ada jalan keluar. Ya itu pikiran muter, situ lagi, nggak keluar. Makanya apa? Saya mau katakan, Filipi pasal 4. Saudara, saya mau saudara garis bawakan ini, luar biasa firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dengar, sekali lagi. Janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Makan, minum, hubungan, anak, orang tua, suami, istri. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, pertama yang menghilangkan kita semangat pudar, kita lupa mengucap syukur. Karena Tuhan katakan dalam segala hal kita mengucap syukur. Dalam situasi baik mengucap syukur, dalam situasi yang buruk kita pun mengucap syukur. Itu tindakan iman, saudara. Dengar, itu tindakan iman, act of faith. Itu permulaan perubahan suatu situasi. Amin. Yang negatif menjadi positif. Ternyata kuncinya ada di tangan saudara. Saudara yang mau izinkan situasi mendikte atau saudara yang mau mendikte situasi? Saya mau tanya, yang mana? Kok pada dia ini tegang banget sih? Apa ini? Mendikte situasi. Saya kan pernah ajarkan tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang ahli mengubah neraka jadi surga. Yusuf dijual jadi budak nama Potifar, dia tetap disayang. Di penjara tetap dipercayai. Di mana saja ditaruh orang ini, dia tidak akan hilang sukacitanya. Saya suka roh seperti itu. Tidak
mengizinkan situasi menenggelamkan emosi kita. Coba deh saudara lihat, hamba Tuhan udah perang, yang lebih perang lebih berat. Lihat deh sukacita mereka besar nggak? You lihat hamba Tuhan Reinhard Bongkit, you lihat hamba Tuhan Benny Hinn, saya nggak pernah lihat, jarang lihat mereka tuh nggak senang. Pasti sukacita, hahaha senang. Kenapa? Hadirat Tuhan ada di dalam mereka yang mendikte situasi. Saudara, saya mau belajar, saudara belajar hal ini. Dengar saudara, kalau ini tidak berubah, kita tidak akan bisa berubah situasi. Dengar baik-baik, ini harus diperbarui. Lihat ayat berikutnya pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya apa? Saudara, kita baca semua. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuhan mau kita tuh kalau ada waktu jangan pikirkan sinetron, jangan pikirkan yang sedih, jangan pikirkan kelemahan, pikirkan semua yang baik. Amin saudara. Pikirkan semua yang kudus, pikirkan semua yang suci, pikirkan semua kebaikan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dengan baik-baik saudara? Sewaktu, saudara luar biasa di bawah ini. Sewaktu saudara mulai memikirkan, saudara tahu apa yang terjadi? Memang saudara nggak kelihatan, tetapi pikiran saudara tuh memancarkan dari kepala, memancarkan sinar kemuliaan saudara, terang. Dan mulai dari sini sudah memancar, dan kemudian sudah tahu apa yang terjadi? Ide-ide dari Tuhan mulai diberikan kepada saudara. Orang yang putus asa waktu mereka pikirkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, tahu apa yang terjadi? Tok, tok, yang terkunci semua mulai terbuka. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi kalau saudara lihat di alam rohnya, terjadi sesuatu yang dahsyat. Hanya karena pikiran yang memikirkan hal-hal yang benar. Saya mau tanya, dosa jatuhnya dari mana dulu? Pikiran keliru, kemudian saya kasih tahu, iblis lihat ini pikirannya tuh gelap-gelap amat ya, tanah subur. Dengar, iblis nggak dengar kan saudara? Saya pernah tanya Tuhan, kenapa iblis bisa? Tuhan, iblis bisa tahu nggak pikiran kita? Bisa tahu nggak? Nggak bisa. Masa iblis bisa tahu pikiran kita? Bisa, nggak bisa. Hanya Tuhan tahu. Dengar, iblis tuh nggak tahu pikiran kita. Iblis bisa tahu? Bisa? Nggak bisa. Tapi ada tapinya. Iblis bisa cium pikirannya bau amis. Dia tahu. Oh, lu lagi pikirin seks, hitam tuh. Terus iblis tuh, gelap. Dia nggak tahu, tapi dia bisa cium wangi. Haleluya. Bisa tahu pikiran kita? Nggak tahu. Tetapi dengar baik-baik, iblis bisa cium. Oleh sebab itu, kalau kita mau jauh dari cobaan, dengar, pikirkan yang benar. Pikiran yang keliru memberikan suatu pola yang tidak baik, langsung ketangkap oleh iblis. Dia tahu ini orang nggak di sana. Pikiran waktu kita lagi lemah rohani kita, tahu nggak? Turun ini, nggak memancar sinar dari kepala kita. Dia tahu, dia langsung musuh. Dia mau masuk, dia mau taruh benih yang akan menjatuhkan kita dalam dosa. Dia boleh taruh apa aja pikiran kita. Kita jangan entertain, kita jangan apa? Jangan kita airin, kita jangan pikirin, oh iya ya enak ya, yang salah, oh iya ya. Nah, sewaktu kita pikirkan yang salah, dia akan berakar di dalam pikiran kita. Sama, dia bertumbuh dan dia berbuah, tapi buahnya mendatangkan kematian. Sukacita surga adalah satu kuasa yang menolak semua cobaan yang ingin ditaruhkan di atas kita. Itu yang pertama. Kedua, tidak lain, pikiran penting, hubungan intim dengan Tuhan adalah satu-satu sumber yang memberi kita kekuatan.
Saya tidak peduli saudara dulunya pernah intim, pernah kuat. Pada saat saudara jauh dari Tuhan, saudara lemah. Saudara maaf, di dunia ini nggak ada. Selama kita hidup ini, nggak ada yang kekal. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya ini, dulunya saudara bisa dipakai Tuhan, belum tentu sekarang dipakai Tuhan. Sekarang yang nggak dipakai Tuhan, belum tentu nantinya nggak dipakai Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita jaga hubungan kita terus menerus setiap hari sampai dia datang. Jaga. Ini firman penting sekali saudara, penting sekali. Sebab kalau kita mau menang saudara, maaf, bukan doa saja, bukan hamba Tuhan doa kita terlepas. Kita tahu kok, pasti doakan gua enak 10 menit, wah nangis, puji Tuhan, merinding hadirat Tuhan. Pulang pikiran salah, jatuh, hilang lagi sukacita. Betul nggak? Saya kemarin melayani seorang, kasihan sekali. Memang banyak orang yang disakiti jiwa. Kadang di luar lihat bagus sekali, penampilannya bagus, wanita. Pada saat Tuhan jamah, ternyata banyak luka batin. Saya merasa sedih saudara, tapi saya percaya saudara, kita biar bisa dilukai, tapi izinkan Tuhan sembuhkan dan buru-buru bangkit. Amin saudara. Mau dikasihani terus, kasihannya kasihan, mau begitu terus sepanjang hidup, nggak mau. Kita mau bangkit dan kita yang menyalurkan berkat bagi orang lain. Mari kita melihat saudara, satu hal yang membuat sukacita. Pasal 2 Filipi, saya senang Rasul Paulus. Lihat. Pasal 2 ayat 1 dan sampai ayat 4. Dengar. Saya pernah sampaikan, tapi saya tidak kutip apa firmannya hari ini. Saya mau mengutip firman itu. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Tapi saya percaya saudara sudah banyak lakukan, oleh sebab itu saya melihat banyak sukacita dari saudara. 1 sampai 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Dengan apa? Hendak kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak, nah lihat ayat 3. Dengan ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tidak berarti saudara nggak pikirkan kepentingan diri, bukan. Dikatakan bukan itu saja, tetapi juga perhatikan kepentingan orang lain juga. Itu mendatangkan sukacita. Saya yang saya mau katakan adalah pikirkan orang lain. Percaya saya, lebih kita sakit, lebih kita doakan orang lain, akhirnya kita melihat kita yang diberkati. Dengar, saya mau saudara menang. Saya mau saudara lebih dari pemenang. Amin saudara. Dan ada hal-hal yang saya perlu ajarkan. Kenapa? Kunci-kuncinya ini saudara. Hanya Rasul Paulus di penjara aja bisa sukacita. Di penjara masih suruh orang sukacita ya. Penjara bisa sukacita. Kenapa? Dia tahu udah di penjara, udah susah. Mau susah lagi, gua nggak mau rugi. Gua mau sukacita. Siapa pilihan siapa? Pilihan kita. Sukacita itu bukan tergantung kepada situasi. Tergantung kepada apa sebenarnya? Ayo. Tergantung pada kehendak kita. Betul? Kita yang pilih. Saya ingat Tuhan ajarkan sesuatu hal saudara sebelum saya khotbah. Saya bilang, aduh ini tempat stres banget. Ya. Saya tuh hati saya udah berjolak. Tuhan gimana khotbah di sini? Lagunya nggak ngangkat. Tempatnya udah, hamba Tuhannya udah nggak ramah. Saya bilang, gimana ya Tuhan? Dan gua nggak mau peduli, yang penting gua naik, gua mau sukacita. Kenapa yang terjadi? Sewaktu saya memutuskan untuk tidak pedulikan hal itu, tapi fokus kepada Tuhan, fokus untuk mengatasi situasi dengan sukacita, pengharapan, terobos hadirat Tuhan turun. Mau terobos? Coba email
lagi jual kopi, haleluya, haleluya, kopinya manis. Bu, ini kopi enak amat nih. Jual mahalan dikit, jangan murah-murah, ini diurapi. Itu, amin saudara, amin. Sakit pun hilang, lemah pun jadi kuat. Amin saudara, kenapa? Karena ada ini memancar, katakan, memancar sinar kemuliaan. Luar biasa saudara. Ketiga saya mulai memahami sesuatu luar biasa. Ini yang saudara harus lakukan, melayani orang. Kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani Tuhan adalah satu hal yang mendatangkan sukacita yang luar biasa. Sebab kita diciptakan Tuhan untuk melayani Dia. Saya ingat banget, saya waktu lahir baru nggak lama saudara, hanya atur-atur kursi di gereja, kayaknya kok senang banget. Sedangkan saat itu saya direktur di bawah. Direktur, atur kursi mah pembantu dong, kok direktur. Tapi waktu di dalam rumah Tuhan saudara beda. Kenapa beda? Karena kita layani Sang Raja di atas segala raja. Belajar melayani Tuhan saudara. Dalam hal kecil apapun, layani. Amin saudara. Atur kursi lah, pasang inilah, datang pagi lah, berdoa, asyar. Amin saudara. Belajar, sukacita saudara. Mendoakan orang, sukacita. Filipi 1 mengatakan, saudara dengar lihat, luar biasa lihat. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kami. Paulus mementingkan orang lain, melayani mereka daripada dirinya sendiri. Komitmen. Kenapa kita nggak terobos-terobos? Kita kurang komitmen. Saudara, terobos terjadi sewaktu saya ke Kalimantan, tempat yang paling sulit. Saya udah mau perginya males-malesan saudara, udah sakit kepala, sakit ini, sakit itu saudara. Biasalah peperangan rohani. Mas saya nggak mau kasih tahu. Sudah ngapain mau kasih tahu? Pokoknya gue terus maju. Udah mau kencing, ada WC lagi, terus ditinggal pinggir jalannya, pak, pinggir jalannya udah. Pokoknya injek, masuk ke mobil, kok bau amat ya? Layani sudah. Sukacita Tuhan itu melayani, mementingkan orang. Sudah lama-kelamaan, ini karena kasih karunia Tuhan lebih bertumbuh. Akhirnya saudara tahu nggak apa yang terjadi dalam diri saudara? Saya kasih tahu satu hal. Mengambil keuntungan dari kita, kadang-kadang kita rasa marah ya. Betul kan? Saudara marah nggak? Marah. Tetapi pada satu saat saudara bertumbuh, saudara tidak akan marah lagi. Saudara malahan belas kasihan kepada orang meskipun mengambil keuntungan. Percaya saya, itu mendapat suatu sukacita yang luar biasa. Kehidupan Kristus itu dahsyat saudara. Makanya ya kita enggak mengerti berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita itu karena kita hanya pikirnya uang aja yang kita bisa berkat. Enggak, ada berkat rohani dalam hidup ini, di mana kita tidak terlalu mementingkan hal-hal duniawi yang mendatangkan suatu damai sukacita kita dalam Tuhan. Di dunia kalau ambil dia senang, kita malahan ya udah diambil, kita tetap bersukacita. Saudara, kalau gereja GL ini nanti seperti itu, saudara memiliki karakter seperti itu, gempar, medit semua pada turun ke bawah. Kolam renang harus ditutup, ada tempat duduk. Saudara, di mana-mana terjadi pertumbuhan gereja yang luar biasa. Saya mau kasih tahu. Pastor Aaron baru saya kasih tahu saya, tiba-tiba satu tempat 4 gereja, 3 gereja, terobosan demi terobosan. Amin. Sekarang tiba saat kita masuk di tanah perjanjian Mediterania Garden. Kelima saudara, tidak menyimpan kesalahan orang, cepat mengampuni, memaafkan. Kuncinya adalah doakan orang yang menyakiti hati kita. Jangan izinkan kepahitan berakar. Semua kita ada disakiti. Saya mau kasih tahu, tidak ada orang di dunia ini tidak disakiti. Tidak ada orang di dunia ini tidak disakiti. Semua orang pernah disakiti. Tapi tergantung kepada diri saudara. Dua pilihan, dengar, dua pilihan. Saudara mau simpan kepahitan sampai mati, akhirnya saudara jadi pahit seperti kopi, atau saudara melepaskan pengampunan dan menjadi manis. Kalau saya mau manis, kopi pahit mana enak diminum, manis.
Kuncinya apa? Saya kasih tahu satu hal. Pak Willy ajarkan. Waktu dia disakiti orang ini, dia bilang istrinya, berikan barang terbaik, berkati dia. Itu sesuai firman Tuhan. Kalau saya ajarkan sebelum saudara lakukan itu, doakan orang itu, Tuhan berkati dia. Meskipun berlawanan dengan hati pikiran saudara, tapi saudara kata, tidak Tuhan, aku tidak mau kepahitan. Aku mau bebas dari kepahitan. Aku mau terlepas dari kepahitan. Aku doakan dia, Tuhan, dengan segenap hatiku. Aku ampuni, aku doa Engkau berkati dia, supaya dia bahagia, supaya dia berhasil. Saudara terlepas. Yang berhasil bukan dia, saudara yang berhasil. Saudara yang memperoleh kemenangan. Luar biasa, saudara. Pelajaran Tuhan luar biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Hikmatnya tak terselami. Ini yang artinya. Hikmatnya tak terselami. Karena kita mau lakukan hal yang sama sekali bertolakan dengan filsafat dunia. Filsafat dunia adalah balas dendam. Kalau dia jahat, kita lebih jahat. Tapi Tuhan katakan dia jahat, kita lebih baik. Benar. Kalau kita balik kejahatan, kejahatan itu melimpah. Kalau kita balas kejahatan, akhirnya apa terjadi? Kejahatan melimpah. Barusan di karisma, seseorang mengampuni, kasih Alkitab kepada orang yang membunuh sekeluarganya di Vietnam, Kamboja. Ini orang membunuh papanya, membunuh ibunya, membunuh saudara yang kecil, puluhan keluarga dibantai habis. Dia bilang aku mesti balas dendam. Akhirnya nggak tahu setengah perjalanan dia jadi orang Kristen. Dia ada kesempatan kembali, ketemu orang yang membunuh orang, dikasih Alkitab. Amin, saudara. Luar biasa. Makanya pekerjaan selalu bertentang, berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Jangan menyimpan kesalahan orang. Kalau saudara masih sakit, nggak apa-apa, dengar hikmat Tuhan. Kalau masih sakit, jangan dekat dengan orang yang menyakiti. Sampai saudara sembuh total. Di dalam proses kesembuhan, saudara mulai melepaskan pengampunan. Doa. Tapi hikmat supaya jangan disakiti lagi, namun terus berdoa. Terus berdoa. Saudara harus mengatasi. Terlalu banyak orang yang sakit. Saya bingung juga waktu doakan. Kemarin waktu doakan sampai saya ditendang-tendang, saudara. Sakitnya bukan main. Kalau iblis nggak bisa jamah saya, saudara. Tapi karena iblis apapun nggak bisa jamah saya. Ini saya ditendang-tendang. Kamu bukan iblis, orang jiwanya yang sakit. Kaki saya, kamu bisa bilang gimana ya? Hamba Tuhan nggak saya tenang. Hal ini tempatnya kecil sih, jadi saya ditendang-tendang. Luar biasa Tuhan kita. Jadi beberapa hal, saudara, di dalam hadiratnya terakhir adalah penuh dengan sukacita. Dan terakhir saya mau sampaikan, berubah. Berubah dan bertumbuh. Dengar saudara, saudara kita semua harus mau berubah. Katakan, aku mau berubah. Katakan, aku mau berubah. Katakan, aku mau berubah. Jangan 10 tahun gitu-gitu aja. Orang jadi nggak bosan nih. Berubah dong, 10 tahun begini, 15 tahun lebih lagi begini. Jangan dong, sukacita 5 tahun, kok beda ya? Kamu tambah muda ya? Iya, aku sukacita. Gitu, ya kan, amin saudara? Amin. Bayangkan orang Kristen pada zaman dulu gereja mula-mula, tahu nggak saudara? Dibakar di depan Roma tuh, orang pada nonton, saudara. Itu bukan nonton orang main football, itu dibunuh. Aduh ampun, binatang buas, singa datang, ditusuk api semua. Tahu nggak mereka? Memuji, pegang tangan, memuji, menyembah Tuhan. Banyak kasus sampai binatang itu diam karena hadirat Tuhan. Ini aja ngomong, nggak berani serang mereka. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam sukacita Tuhan. Amin. Amin, saudara. Berubah, amin, saudara. Amin, mau berubah, saudara? Kita mau berubah? Saya mau berubah. Saya terus doa, Tuhan ubahkan saya. Ubahkan saya. Ubahkan saya. Amin. Yang tidak baik engkau terus kerjakan. Sebab ini nggak selesai-selesai. Nggak ada orang yang selesai, saudara. Ada aja nih, ntar gak lama lagi saya ditegur lagi. Aduh Tuhan, salah lagi. Tapi kita terus izinkan Tuhan mengubah jiwa kita. Sampai kita berkenan di hadapan Tuhan terus menerus. Sukacita surga, kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan berikan luar biasa kemenangan bagi kita, saudara. Makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Doa senantiasa, 1 Tesalonika. Akhirnya saya mau kasih satu firman, 1 Tesalonika, mari kita lihat. 1 Tesalonika, saya suka ini firman, ayat 16 sampai ayat 22. Inilah pesan terakhir 22. Pesan Tuhan untuk kita semua. Apa? Ayat 15, kita baca ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya kan? Jangan membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah, dia tahu susah. Tuhan tahu kita tuh susah, nggak membalas jahat dengan jahat. Tetapi dia katakanlah, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Ayat 16, lihat kan? Setelah itu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Terus bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang. Amin, saudara. Ingat, pikiran kita penting, amin, saudara. Jangan tertipu, jangan inginkan dunia-dunia, hal-hal duniawi. Percaya, siapa yang memberkati saudara? Tuhan.